Aksan udah? Udah Ibu. Kenapa? Belum Ibu. Belum. Dendrit? Udah Ibu. Oh, dendrit udah. Berarti terakhir di dendrit ya? Oke, kita lanjutkan ya. Terakhir di mekanisme jalannya impuls, Bu. Yang ini udah? Sampai sini kemarin Ibu. Oke. Jadi, eh, neurotransmitter itu adalah zat yang dapat menyeberangkan pesan dari neuron presinapsis menuju neuron postsinapsis. Nah, di sini neuronnya itu bisa tersambung. Nih, antar neuron ke neuron satu ke neuron dua itu ada sinapsisnya. Sinapsisnya ini disebut dengan neurotransmitter.
Oh, habis ya ternyata ya. Sampai sini tentang saraf ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita masuk ke endokrin. Eh, ini ada sistem saraf endokrin, sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ini adalah kelenjar-kelenjar eh, yang gunanya itu menghasilkan hormon untuk membantu pertumbuhan ataupun perkembangan tubuh, membantu kinerja tubuh. Nah, itu namanya sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin ini kan hormonnya, hormon itu keluar dari kelenjar endokrin. Jadi, di dalam tubuh manusia ini ada beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang merupakan hasil sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limpa. Jadi di dalam tubuh manusia itu nggak cuma ada pembuluh darah, dia juga ada yang namanya saluran atau cairan limpa. Dia beredar dari mulai kepala sampai ujung kaki. Nah, cairan limpa ini nanti kita belajarnya di limfatik. Itu gunanya untuk mendeteksi atau membunuh racun-racun yang ada pada tubuh. Kemudian fungsi sistem endokrin itu menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Dia juga merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, bahkan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus. Seperti yang kita ketahui, tugas untuk menyerapkan protein, gula, dan lain-lain itu adalah di usus halus. Kemudian dia juga membantu mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Sebelum saya masuk ke kelenjar endokrin, lebih baik kita tahu dulu hormon itu apa. Hormon adalah bahan yang dihasilkan oleh tubuh yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormonnya bertindak sebagai pembawa pesan atau transmitter. Kemudian dilepaskan ke aliran darah untuk dibawa ke sel yang kemudian diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Nah, ini 10 ini adalah sistem endokrin. Ini ada kelenjar-kelenjarnya. Ada hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Oke, di sini yang ada pada kepala manusia itu ada tiga, nomor 1 sampai nomor 3, hipotalamus, pineal, dan hipofisis. Hipofisis ini juga disebut dengan pituitari.
Kalau tiroid dia berada di dekat tenggorokan. Kalau paratiroid berada di belakang kelenjar tiroid. Pernah dengar tiroid? Pernah, Bu. Pernah, Pernah, Bu. pernah. Penyakit Pernah, Bu. tiroid ya. Apa obatnya? PTU, Bu. PTU untuk hipo atau hiper? Hiper, Bu, kalau salah, Bu. Kalau selain PTU apa? Propanolol biasa Tirozol. gabungannya, Bu. Propanolol itu obat tambahan apabila dia tremor ya. Iya, dari Nah, apa tiroidnya tadi kan tremor, Bu. ya, selain itu apa? Obatnya. Lini Biasanya pertamanya untuk apa? Tirozol, Bu. Apa? Tirozol, Bu. Lini pertamanya. Bukan itu. Diamazol, Bu. Thiamazol. Kan. Oke, kemudian kita lanjut ke timus. Timus ini dia berada di antara tiroid dan eh, jantung atau paru-paru. Kemudian ada adrenal. Adrenal ini dia di atas ginjal. Ada pankreas, kemudian ovarium dan testis itu ada di sistem reproduksi. Hipotalamus. Hipotalamus itu bagian yang kecil ya di dalam otak. Dia hanya sebesar almond. Pernah lihat almond? Nah, dia hanya sebesar almond. Kemudian letaknya itu tepat di bawah talamus. Di atas di atasnya ada di atas dari kelenjar hipofisis. Nih ya, nampak nggak kursor saya? Nih, ini ada talamus. Di sini hipofisis. Oke. Kemudian hormon-hormon yang diproduksinya ada hormon CRH, GnRH, ADH, oksitosin, dan TRH. Kemudian ada kelenjar pineal. Pineal dia untuk mengeluarkan hormon melatonin. Kemudian bentuknya itu seperti kacang polong. Mana besar kacang polong daripada almond? Kacang almond, enggak, Bu? Almond, Bu, Nah, besar. almond Almond, berarti Bu. masih besar hipotalamus ketimbang hipofisis ya. Kemudian dia letaknya di dasar tengkorak. Ini dia bentuknya. Yang bulat ini. Ini hipofisis. Nah, dia ini sangat penting, banyak kerjanya. Sebagai hormon pertumbuhan juga, prolaktin, kemudian LH, TSH. Nih, kalau yang cewek-cewek biasanya menstruasi, ini juga berperan dia. Kemudian antidiuretik. Kemudian ada kelenjar pineal tadi dia untuk melatonin ya. Pineal itu
Kalau tadi ada eh, yang bulat, ini dia paling kecil di sudut dekat dekat hipofisis. Dia sebesar biji pinus. Ukurannya hanya sekitar 5 sampai 8 milimeter. Kecil dia. Ini yang di sini. Kalau tadi kan ini talamusnya. Di bawah sini ada yang namanya hipofisis. Kemudian ini ada pineal. Silakan boleh dicatat dulu ya. Kemudian ada yang namanya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu dia yang berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid. Apabila hormon tiroidnya berlebih, maka penyakit yang akan ditimbulkan itu adalah hipertiroid. Nah, kalau hormon tiroidnya kurang, itu maka dia akan mengalami hipotiroid. Makanya kalau pasien kita itu ada yang tiroid, itu harus dipantau kadar T3, T4, dan TSH-nya. Karena kalau dia keseringan makan obat hipertiroid, itu kan fungsinya untuk menurunkan kadar tiroid. Nah, dia akan mengalami hipotiroid. Begitu juga sebaliknya, kalau dia terlalu sering untuk makan obat hipotiroid, maka dia akan ditakutkan menjadi hiper. Tiroid itu terdiri dari dua lobus, ada kiri dan kanan, dextra dan sinistra. Nih, nampak kursor saya? Ini adalah ini adalah kelenjar tiroid. Di belakangnya yang kecil ini menempel paratiroid. Oke, tebalnya ini sekitar 2 cm ketebalannya dengan panjangnya 4 cm dan lebarnya 2,5 cm. Kemudian tadi yang saya bilang di belakang kelenjar tiroid itu ada paratiroid. Letaknya persis di bawah laring. Laring gunanya untuk apa? Laring untuk apa? Kelenjar paratiroid berfungsi sebagai mengatur kadar kalsium. Kalsium yang berada di dalam darah dan tulang. Dia membungkus kelenjar tiroid. Besarnya kira-kira 5 kali 5 kali 3 milimeter dengan berat antara 25 sampai 30 miligram. Hormon yang dihasilkannya adalah hormon PTH.
Kemudian ada kelenjar timus. Timus tadi di mana letaknya tadi? Dia di antara paru-paru di atas jantung. Dia akan memproduksi sel darah putih yang sering kita sebut dengan limfosit T atau sel T. Warnanya merah. Dia juga terdiri dari dua lobus. Lobus itu bagian ya. Arti dari lobus itu bagian. Biasanya eh, beratnya berkisar antara 30 sampai 40 gram, tapi pada bayi itu hanya 10 gram. Dan setelah dia lansia, dia akan mengerut dengan sendirinya. Hormon yang dihasilkan timus itu salah satunya adalah timosin. Kemudian ada adrenal. Adrenal ini letaknya ada pada ginjal. Nih, di atas ini dia. Beratnya kira-kira 5 sampai 9 gram. Terdiri dari dua bagian yaitu korteks ya yang berasal dari sel-sel ektodermal. Nah, bagian korteks itu dia akan menghasilkan hormon seperti hormon steroid. Nah, kalau bagian medulanya atau bagian dalamnya dia akan menghasilkan katekolamin. Jadi, korteks itu adalah bagian luarnya. Apabila ini saya belah, nampak kan kursor saya? Ini saya belah, dia akan terbuka seperti ini. Di dalam ini saya sebut medula, sedangkan di luarnya itu korteks. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini sering menjadi salah satu penyebab penyakit apa? Penyakit ini sering dijadikan, iya, sebentar ya. Ayo, penyakit apa kalau pankreasnya yang rusak? Penyakit hati, Bu. Salah. Pankreas loh. Diabetes, Bu. Oh, Diabetes. Insulin. Pankreas ini dia akan menghasilkan insulin. Jadi kalau orang diabetes itu kan ada diabetes 1, 2, kemudian satu lagi apa? Diabetes apa? Tipe 1, tipe 2, sama satu lagi apa? Diabetes gestasi. Iya, gestasional. Diabetes tipe 1. Kenapa? Kondisi pankreasnya kenapa? Rusak, Ibu, kalau yang diabetes 1. Oke, rusak. Rusak dia tidak bisa menghasilkan insulin. Kalau tipe 2, Lupa. tipe 2, Resistensi insulin, Ibu. kenapa? Resistensi insulin, Bu, sel-selnya. Iya, dia insulin yang dia produksi itu tidak mencukupi.
Kalau 3, 3, 3 kenapa? Tiga nggak po. Itu gestasional itu diabetes yang pada ibu hamil itu, Ibu. Oke, pada ibu hamil. Kalau misalnya ada pasien datang ke IGD, dia eh, diagnosanya bukan dia kadar gula darahnya tinggi. Dia hamilnya baru trimester pertama. Mengaku riwayatnya diabetes selama 2 tahun. Itu termasuk diabetes apa? Tipe 1, tipe 2, atau gestasional? Tipe 2 ada, Ibu. Iya, Soalnya tipe kan 2 ya. Soalnya Karena kalau dia, diabetes gestasional itu diabetesnya tuh munculnya tuh cuma pada saat kehamilan aja gitu. iya. Jadi gestasional itu dia saat hamil saja. Tapi kalau dia sudah pernah punya riwayat diabetes itu walaupun kondisinya hamil dia tetap tipe 2, tidak berubah kategorinya. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini juga dia menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkannya ada estrogen, ada progesteron. Hormon estrogen itu terbentuk oleh sel granulosa folikel dan sel utein corpus luteum. Kalau hormon progesteronnya, dia dibentuk oleh sel lutein, estrogen, dan progesteron itu mempengaruhi sifat kelamin sekunder. Misalnya, pada saat hormon yang ingin mengatur jenis kelamin pada janin. Itu yang bekerja itu estrogen dan progesteron. Jadi estrogen dan progesteron ini dia lomba-lomba. Siapa yang paling banyak mempengaruhi dan memproduksi hormon, maka itu akan mempengaruhi sifat kelamin sekundernya. Kemudian ada testis. Tadi yang ovarium tadi, estrogen dan progesteron itu juga mempengaruhi yang namanya kesuburan ya. Kesuburan, menstruasi. Kemudian ada testis. Testis ini dia akan menghasilkan hormon yang namanya testosteron. Kemudian fungsinya untuk merangsang perkembangan alat genital pada pria. Nah, kalau testis itu dia dihasilkannya itu pada janin usia janinnya itu 7 minggu atau masih trimester pertama. Sekian ada yang mau ditanyakan tentang hormon atau kelenjar endokrin? Kalau tidak, saya yang bertanya. Hormon T3 dan T4 dihasilkan oleh kelenjar apa? Tiroid, Ibu. Tiroid. Hormon insulin?
Pankreas, Ibu. Pankreas, Ibu. Kalau progesteron, Hah? Oh, hormon progesteron. Ovarium, Ibu. testosteron, Testis, Testis, Ibu. eh, kalau Oh, Bang. PTH, Itu yang pertumbuhan ada itu tadi. Itu. gimana? Tiroid enggak, Bu? TSH atau PTH yang di tiroid? PTH, T- paratiroid. Kalau TSH, tiroid. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, absensi sama saya tidak menerima absensi di akhir ya. Dengan bermacam alasan saya tidak menerima. Lewat dari 3 kali saya anggap akan mengulang mata kuliah sama saya lagi. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Makasih, Ibu.